Yunus pasal 3, hari Minggu tanggal 11 Januari 2026. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ini firman Tuhan yang kedua kalinya datang kepada Yunus, di mana firman Tuhan yang pertama kalinya kita sudah baca di Yunus pasal 1. Tuhan mengatakan di Yunus 1 ayat 2 kepada Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Jadi sama ya, yang perkataan firman Tuhan yang kedua kalinya pun demikian, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan di sini kita sudah baca bersama kisahnya di firman Tuhan yang pertama. Yunus tidak mau mendengar, malah Yunus lari dari hadapan Tuhan. Dia pikir dia bisa pergi jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi mengambil kapal untuk pergi ke Tarsis, dan di tengah perjalanan itulah Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Nah, kita sudah baca sampai nantinya dia dibuang ke laut, dan Tuhan mengirimkan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Nah, di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam Yunus berdoa, mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia tahu bagaimana Tuhan begitu baik kepada dia di dalam kesusahannya. Dia berseru kepada Tuhan dan dia berkata, Engkau menjawab aku di tengah-tengah dunia orang mati. Sepertinya di dunia orang mati di dalam perut ikan, Yunus berkata, aku berteriak dan Engkau mendengarkan aku. Jadi di dalam kesesakannya selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, Tuhan pakai ikan besar untuk menolong dia. Di situ Yunus bertobat, dia sadar, dia berteriak kepada Tuhan, dia mengucap syukur dalam semua yang terjadi. Jadi bukannya marah-marah, Tuhan kenapa Engkau kasih masuk aku di perut ikan. Dia justru tahu di situ bahwa ketika jiwaku letih lesu di dalam Tuhan, di dalam aku, jadi jiwanya letih lesu, dia tahu, dia teringat kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan dia tahu bahwa Tuhan mendengar doanya. Nah, sesudah dia mengucapkan syukur, dikatakan di Yunus 2 ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Dia tahu bahwa dia mau kemanapun Tuhan ada di situ. Keselamatan satu-satunya adalah daripada Tuhan. Tuhan yang suruh dia perlu untuk mendengar, perlu untuk taat kepada firman Tuhan. Nah, setelah itu ayat 10 kita sudah baca, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Yunus 2 ayat 10. Firman Tuhan itu bisa sampai juga kepada ikan. Jadi Tuhan berfirman kepada ikan, ikan memuntahkan Yunus ke darat. Nah, kalau ikan pun dengar-dengaran, kenapa kita ya manusia yang Tuhan ciptakan mulia, serupa dan segambar dengan dia, kalau Tuhan berfirman, dia mau supaya kita juga bisa taat dan mendengar firman-Nya. Nah, setelah Yunus dimuntahkan ikan ke darat, datang kembalilah ini firman Tuhan yang kedua kalinya. Di pembacaan kita hari ini di ayat 1-2 ini dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi Tuhan mau memakai Yunus, mulut Yunus menyampaikan apa isi hati Tuhan kepada Niniwe, kota yang besar itu. Ayat 3, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Setelah Tuhan berfirman kepadanya pertama kali, Yunus tidak bersiap, dia malah bersiap lari ke Tarsis. Tetapi setelah melewati perjalanan di laut, melewati ombak, melewati 3 hari 3 malam dalam perut ikan, Yunus berubah. Dia langsung bersiap setelah
Tuhan menyampaikan firman yang kedua kalinya, dia langsung bersiap lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Dia tidak lakukan lagi yang berbeda yang firman Allah sampaikan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Ini Tuhan sendiri yang sampaikan, ya Niniwe kota yang besar itu. Nah, dituliskan di sini bahwa Niniwe itu sangat mengagumkan besarnya. Untuk di dalam kota itu butuh 3 hari perjalanan luasnya. Nah, ayat 4, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Nah, ini harusnya ini kota saking besarnya dijalani selama 3 hari perjalanan karena sangat luas dan besar. Tetapi Yunus yang telah sadar dan berbalik, dia bisa hanya 1 hari perjalanan jauhnya. Ada semangat yang dia dapat setelah dia mengalami pendisiplinan daripada Tuhan. Dia menjadi sangat semangat dan jadi tinggal 1 hari dia lewati. Lalu dia berseru, dia sampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Jadi tinggal 40 hari dikasih waktu, ini Niniwe akan ditunggang balikkan. Nah, ini setelah mendengar ayat 5, orang Niniwe percaya kepada Tuhan, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Jadi ini orang Niniwe itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan di situ, tetapi ternyata di sini Tuhan melihat bagaimana kejahatan mereka sangat besar, sudah sampai ke hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mau untuk mereka bertobat. Tuhan mau untuk mereka berbalik kepada Dia, karena sebenarnya mereka adalah orang-orang yang percaya, sehingga Tuhan kirimkan hambanya. Nah, Tuhan sangat sayang kita ya dalam hidup. Tuhan kirimkan hamba-hambanya juga untuk mengingatkan kita, karena kerinduan Tuhan adalah supaya kita semua selamat, tidak ada satupun yang binasa. Nah, ini yang terjadi. Bahkan hamba Tuhan yang dipilih untuk pergi memberitahukan ke Niniwe pun tidak mau dengar. Tuhan tetap kasihi, ada waktu Tuhan kasih untuk yang kedua kali lagi dikirim, dan setelahnya dia menyampaikan firman Tuhan kepada Niniwe hanya ini. Kalau kita dengar ya, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Dan orang Niniwe yang percaya kepada Tuhan itu langsung mengumumkan puasa. Baik orang dewasa, anak-anak pun semua mengenakan kain kabung. Ayat 6, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Rajanya pun setelah mendengarkan bahwa tinggal 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan, dia merendahkan hati. Dia turun dari singgasananya. Dia ini raja, karena singgasana ya yang menjadi kebanggaan raja. Dia turun dari situ, dia tanggalkan jubahnya, jubah kerajaannya, dan dia pakai kain kabung dan duduk di abu. Itu tanda merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia bertobat di situ. Ayat 7, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Raja memerintahkan, jadi dia yang mulai dulu. Dia dulu yang turun dari singgasananya, menanggalkan jubahnya, pakai kain kabung, dan duduk di abu. Dia di situ berpuasa. Nah, dia pun sesudahnya memaklumkan ke seluruh Niniwe, manusia dan ternak, lembu dan sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Bukan cuma manusia, sampai hewan-hewannya pun dipuasakan. Ini pertobatan yang luar biasa dari Niniwe setelah mendapat peringatan. Nah, ayat 8, haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Dia tahu bahwa saat merendahkan hati, ini rajanya ya, raja Niniwe tahu bahwa saat merendahkan hati
berbalik kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berselubung kain kabung, berbalik dari tingkah laku yang jahat dan semua kekerasan yang telah dilakukan. Ini dengan kerendahan hati berkata, siapa tahu, berharap bahwa rencana menunggang balikkan Niniwe dalam 40 hari itu tidak terjadi kalau mereka mau berbalik dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini dikatakan siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Saat menyadari, mengakui bahwa betul sudah salah, sudah berdosa, merendahkan hati, berbalik, tidak melakukan lagi dengan sepenuh hati sampai ternak-ternak pun dipuasakan, manusia pastinya lagi. Di situ kita lihat bagaimana Tuhan yang penuh kasih, karena tujuan Tuhan memberitahukan Yunus untuk menyampaikan kepada Niniwe supaya mereka bertobat. Nah, tapi kalau dikasih tahu tetapi mereka tetap tidak mau bertobat, ya pastinya terjadi yang Tuhan sudah sampaikan. Nah, ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tuhan sudah menyampaikan bahwa akan menunggang balikkan Niniwe dalam 40 hari. Tetapi saat hamba Tuhan Yunus dikirimkan memberitahukan pesan Tuhan, dan Raja Niniwe menanggapi perintah Tuhan ini, mengajak semua rakyatnya di kota yang besar itu, Niniwe, dimulai dari dia dan pembesar-pembesarnya terlebih dahulu. Di sanalah Tuhan melihat perbuatan mereka, Tuhan melihat kesungguhan hati mereka untuk bertobat, dan Tuhan menyesal akan apa yang dia rencana untuk lakukan, saking sudah sangat jahatnya apa yang mereka lakukan sebelumnya melukai hati Tuhan, sehingga Tuhan pun menyesal dan tidak melakukan apa yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Betapa besar kasih Tuhan ya, saat ada yang mau berbalik, mau bertobat dengan sungguh-sungguh, rancangan-rancangan yang memang dengan keadilan Tuhan, ada keadilan Tuhan di sana dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sudah sedianya dilakukan dalam 40 hari, tetapi kasih Tuhan datang mengirimkan hambanya untuk mengajak bertobat. Kalau Tuhan gak ada kasih, yang gak usah kirimkan Yunus lagi, Nabi Yunus untuk memberitahu mereka. Tetapi Tuhan rindu sekali supaya dia bekerja sama dengan umatnya yang sudah berbalik daripada dia, yang sudah melakukan hal-hal kejahatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan rindu untuk berbalik. Ada bagian dari rakyat Niniwe bersama dengan rajanya, dan bagian daripada Tuhan menyampaikan. Nah, jadi kita lihat bagaimana itu Tuhan itu adalah setia. Tuhan adalah adil di dalam setiap apa yang dilakukannya. Dan bagian kita bagaimana saat Tuhan masih memperdengarkan suaranya hari ini supaya kita berbalik dengan sungguh-sungguh, maka kita percaya bahwa hal-hal yang sudah dirancangkan akibat dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam kehidupan tidak akan terjadi, tidak akan dilakukan oleh Tuhan, tetapi Tuhan menyelamatkan kehidupan kita seperti dia menyelamatkan kehidupan orang-orang Niniwe, kota yang sangat besar dan mengagumkan itu. Jadi panggilan Tuhan hari ini, marilah berbalik, bertobat dengan sungguh-sungguh, berpuasa, meninggalkan semua cara hidup kita yang lama, dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan besar untuk setiap orang yang mau bersungguh-sungguh mendengarkan suaranya dan bertobat, berbalik kepada Dia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.